Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bisa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya, di sini apakah ada yang ingat materi pelajaran pada minggu lalu? Saya, Bu. Baiklah, silakan Bulan. Mengenai peradaban India kuno, peradaban Sungai Indus dan Gangga. Baiklah, bagus sekali. Baiklah, hari ini kita akan lanjuti materi pada minggu kemarin, yaitu peradaban Cina kuno atau peradaban Sungai Kuning. Ibu akan menayangkan sebuah video, mohon disimak ya. Negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah Huanghe atau Sungai Kuning. Di sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze-Kiang. Di lembah Sungai Huanghe inilah berkembang kebudayaan Cina kuno. Nama Tiongkok berasal dari kata Chungguo yang berarti negeri berubah menjadi Tiongkok, sedangkan dari kata Chunghua menjadi Tionghoa. Penamaan Sungai Kuning di Cina. Peradaban lembah Sungai Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Kehidupan ekonomi. Pada masa dinasti Qin, mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan penenun. Kehidupan sosial. Dalam kehidupan gaib, penghormatan itu ditujukan kepada beberapa kekuatan secara langsung urusan kenegaraan. 2. Sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina memperhatikan bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kerajinan porselen juga berkembang dengan baik. Tiongkok diserang bangsa Mongol di bawah pimpinan ketentraman akan tercapai bila setiap orang tunduk pada Tao. Oleh karena itu, ajaran Lao Tse terkenal dengan nama Taoisme. Sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian. Baiklah, dari video yang Ibu tadi paparkan, Ibu akan membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama itu akan membahas mengenai awal peradaban Cina dan letak geografis. Lalu yang kelompok kedua akan membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat. Lalu kelompok 3 akan membahas mengenai peninggalan dan kemunduran. Silakan bagi kelompok dan diskusi ya anak-anak. Ibu akan beri waktu 25 menit. Baiklah, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi saya dan teman-teman. Peradaban Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quenlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk daratan rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning.
Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Pada kelompok 2, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Jadi sistem perekonomian yaitu pada bagian hilir Sungai Huangho terdapat daerah yang subur dan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok 2, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Kepada kelompok terakhir, silakan. Baik, Bu. Peninggalan masyarakat Cina telah mengenal sejak zaman 1500 sebelum Masehi yang ditulis pada kulit penyu dan bambu. Pada awalnya huruf Cina disebut sederhana, lalu pada masa pemerintahan dinasti Han, seni sastra Cina kuno berkembang pesat seiring dengan dikemukakannya kertas. Mungkin itu saja, Bu. Baiklah, terima kasih. Maka Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu bahwa peradaban Cina kuno merupakan peradaban yang bersumber dari Sungai Kuning. Dan peradaban ini bersumber dari pegunungan Kuen-Lun yang di Tibet. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa ini yaitu memuja nenek moyang, munculnya filsuf seperti Taoisme, Konfusianisme, dan agama Buddha, serta kehidupan masyarakat Cina kuno umumnya bercocok tanam. Peninggalan-peninggalan Cina kuno dapat kita lihat seperti sekarang, itu The Great Wall atau tembok raksasa, kuil langit, dan istana Tarang. Karena waktu sudah mau habis, Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian membuat sebuah infografis dari hasil diskusi kita dan dari pemaparan video tadi. Dan jangan lupa dikumpul minggu depan kepada ketua kelas ya. Baiklah, mungkin saja dapat Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, Bu.